Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Balik lagi bersama podcast kita, podcast kesayangan kita, yaitu PP4 atau Podcast Project Pancasila Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dea Fadila. Saya akan menjadi host atau podcaster kalian pada kesempatan kali ini. Dengan tema podcast kita yaitu selalu rendah hati untuk menjaga kesehatan mental. Nah, kita langsung aja nih panggil bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kita mulai dari perkenalan dulu nggak sih? Iya. Coba mulai dari sini dulu. Nama saya Ucapri Widya. Nama saya Alif Saputri. Saya Nayula Nasution Raini. Saya Putra Farel Asabil. Oke, langsung aja nih. Jadi kalian udah pada tahu belum nih ya tema kita pada kesempatan kali ini? Belum. Jadi tema kita adalah selalu rendah hati untuk menjaga kesehatan mental. Langsung aja nih, kan selalu rendah hati untuk menjaga kesehatan mental. Nah, menurut Uca, apa sih kesehatan mental itu sendiri? Kalau menurut aku, kesehatan itu adalah kondisi kesejahteraan yang memungkinkan mereka menyadari kemampuan diri, mengelola stres dengan baik, beradaptasi dengan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Jadi lebih kayak ke pikiran ya, mengelola pikiran Iya, supaya nggak stres gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi penting nggak sih sebenarnya nih menurut Hanifah? Penting nggak sih kesehatan mental tuh bagi kita, apalagi generasi Gen Z seperti kita ini? Ya, menurut aku tuh menjaga kesehatan mental tuh sangatlah penting karena dapat membantu seseorang untuk hidup secara seimbang dan tenang. Seseorang dengan kekuatan mental yang baik cenderung lebih fokus, produktif, dan juga kreatif. Menjaga kesehatan mental juga memiliki beberapa manfaat yang kita bisa peroleh jika kita menjaga kesehatan mental, yaitu seperti memperbaiki suasana hati, mengurangi kecemasan, merasa lebih damai, berpikir lebih jernih, meningkatkan hubungan baik dengan diri maupun dengan orang lain. Banyak gitu ya manfaatnya ya. Iya. Jadi lebih kayak penting banget nggak sih buat kita tuh Gen Z. Apalagi kan Gen Z seperti kita kan lebih sering terkena masalah ya, ada itu masalah asmara, pekerjaan ataupun sekolah. Jadi penting gitu ya menjaga kesehatan mental. Oke. Tapi sebenarnya tuh gangguan mental itu bisa terjadi sama siapa aja sih? Kalau menurut Farel nih, kesehatan mental itu bisa nggak sih atau gangguan kesehatan mental itu bisa nggak sih terjadi kepada anak-anak kecil? Kalau menurut saya sih ya bisa, karena itu kan kesehatan mental itu kan sangat penting ya, dan kesehatan mental itu dapat mendukung perkembangan serta pertumbuhan bagi anak-anak secara optimal. Menurut saya sih dia gitu loh. Oke, gitu. Jadi nggak cuma orang dewasa aja ya kayak kita, jadi anak-anak kecil juga bisa terkena gangguan mental. Jadi penting banget gitu ya untuk menjaga kesehatan mental dari sejak dini. Oke, kan tadi kita udah bahas macam-macam nih ya soal kesehatan mental. Nah, kira-kira nih masih dengan menurut Farel, apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya kesehatan mental kita nih terjaga gitu? Contohnya tuh apa, kayak harus ngapain? Kalau menurut saya sih, contohnya harus sikap kita itu harus mengalahkan yang ada pada diri kita. Karena kan kita tahu sendiri ya, orang kalau udah punya salah, tapi kita nggak tahu nih kesalahan kita di mana. Terus orang itu membenci kita nggak tahu, dan itu pasti kayak kita nggak tahu nih kesalahan kita di mana, dan orang itu pasti nggak mau memaafkan kita gitu ya. Jadi harus kita mulai duluan ya. Iya, itu juga. Termasuk itu masih sikap rendah hati ya, Iya, sesuai dengan tema podcast kita kali ini. Oke. Jadi kita kan punya tema itu rendah hati, selalu rendah hati agar kesehatan mental kita terjaga. Nah, menurut Nabila sendiri nih, mengapa sih atau apa sih pengaruh rendah hati itu terhadap kesehatan mental kita? Pengaruh rendah hati terhadap kesehatan mental kita itu, rendah hati itu mempunyai manfaat yang banyak ya. Seorang akan bisa lebih bahagia dan emosinya bisa terkendali dengan baik, dan orang yang rendah hati itu dapat memahami dirinya sendiri
maka dia pun bisa tahu cara mengendalikan diri dia sendiri gimana. Oh gitu ya, masuk akal sih. Jadi dengan cara kita menjadi rendah hati, kita udah bisa menjaga kesehatan mental kita ya. Oke. Nah teman-teman, tadi kan udah ada ya contoh atau kesimpulan dari rendah diri itu bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah jadi menurut teman-teman semua, sikap atau perilaku rendah hati apa sih ini yang bisa menjaga kesehatan mental kita? Coba menurut Nuca. Ya kalau menurut saya menggunakan waktu efektif. Ya bisa kita, kalau ada waktu kita gunakan untuk yang positif dan itu bisa mengurangi stres. Ya jangan seharian nonton gadget terus, itu nanti nggak bakal ini. Oh jadi kayak kita meluangkan waktu-waktu untuk yang hal-hal positif ya, misalnya kayak bisa mengaji atau ibadah tepat waktu, kayak mencari hobi baru. Oke. Kalau menurut Hanifah? Ya, menurut saya contoh sikap rendah hati itu seperti bersyukur apa yang dimiliki atau apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi seperti kayak misalnya Tuhan itu sudah merencanakan semua yang berhak diperoleh oleh makhluk. Kalau menurut Nabila sendiri? Menurut saya sih berselapang dada ya menerima setiap ujian yang diberi oleh Tuhan. Kayak kita harus sabar, terus ya pasti mungkin nanti ada jalannya, ya kita harus berjalan aja dengan baik. Oke. Kalau menurut Farel nih, apa sih Rel contoh sikapnya gitu? Contoh sikap itu, menurut saya tidak malu untuk mengakui kekurangan pada diri kita sendiri. Tidak malu untuk meminta maaf gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi kita semua jadi tahu nggak sih nih tentang kesehatan mental, terus juga tentang rendah hati, tentang bagaimana rendah hati bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental. Mantap semuanya bisa dimengerti secara baik. Nah teman-teman, ternyata gak nyangka nih kita udah sampai di penghujung acara kita. Gimana teman-teman? Asik nggak sih atau tegang nggak sih di podcast ini tuh? Enggak Asik sih, asik. Ya, jadi kita bisa apa ya, sharing pendapat kita ya, sharing pendapat kita. Oke. Nah, makasih banyak kan teman-teman udah datang ke podcast PP4 ini. Kira-kira teman-teman tahu nggak podcast PP4 itu singkatan dari apa? Ya, jadi podcast PP4 itu singkatan dari Podcast Project Pancasila Kelompok 4. Nah, pemirsa, itu tadi materi tentang kesehatan mental dan juga materi tentang selalu rendah hati untuk menjaga kesehatan mental dari podcast PP4 atau podcast Project Pancasila Kelompok 4. Bersama saya Dea Fadila. Saya Uca Tribudia. Saya Hanifah Safitri. Saya Nabila Masjuraini. Saya Putra Farel Asabil. Sampai jumpa lagi di podcast Project Pancasila Kelompok 4 lainnya. Terima kasih sudah datang.